Tambah 7. Ya, kah ini yang tanyain? Oke, kalau nggak ada, kita hari ini ya katanya Kak Amin, aku disuruh bahas soal esai ya, esai mitas kemarin sama esai dari OSP. Oh, dua-dua kan. Jadi itu agenda kita malam ini ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain ya kita berangkat aja ya membahasnya. Wait, aku kasih page. Ini esainya ini ada berapa sih? Ada 5 ya, standar OSP sendiri. Biasanya OSP itu dua geologi, satu medik, satu OC, satu asteroid. Geologi lebih banyak. Oke, nomor satu ya. Pada saat belahan bumi utara mengalami musim dingin, Indonesia bagian utara mendapatkan masa uap air yang cukup banyak dari masa utara dataran tinggi Tibet yang bergerak ke arah tenggara. Gunung Australia adalah kecepatannya sekitar. Yang melewati ekuator, angin tersebut dibelokkan menjadi ke arah barat daya oleh gaya Coriolis. Tentukan berapa besar gaya gradien yang dialami oleh angin geostropik yang terjadi pada gaya gradien. Hmm, kita tahu subtraksinya ini. Oke, berarti ini. Hmm, tulis dulu aja. Diketahui P geostropiknya itu 45 derajat. Terus lintangnya itu di derajat derajat utara 6 derajat ya. Terus apa ya? Oh ya, eh, omeganya bumi itu tadi 7,24 kali satu sekon. Kecepatan surutnya 7,29. Oke, 7,29 merupakan -5 derajat second. Yang ditanya itu PGF atau pressure gradient force gitu. Itu berapa? Nah, kalau jawab soal OSP kayak gini ya. Jika kalian terus juga diketahui caranya sama ya standar ulangan harian atau ujian. Oke. Hmm. Eh. Oh ya, angin geostropik ya. Angin geostropik itu ada keseimbangannya. Eh, gaya gradient tekanan itu akan seimbang sama gaya Coriolis ya. Dimana ini seperlu kali delta P per delta E gitu ya. Kita anggap aja. Terus ini delta P itu apa? Itu perubahan tekanan ya. Kalau delta D itu perubahan jarak gitu. Nah, terus apa ya? Oh ya, gaya Coriolis ya. Gaya Coriolis itu 2 omega terus kalikan sin lintang dikalikan sama kecepatan angin gas. Ini bukan kayak apa namanya? Aduh, bukan apa, bukan kayak gradien tekanan.
Ini lebih ke arah gaya gradien tekanan tuh. Ini tuh PGF. Ntar aku lupa. Ini kalau misalnya ini kan P itu kan uh, F P F Newton Newton per meter, berarti Newton per meter kuadrat dikalikan densitas itu kan kilogram per nanti ini coret-coret Newton per kilogram ditentukan kilogram kali meter per sekund kuadrat bagi kilo. Oh, percepatan. Ternyata dia itu si ini tuh percepatan. Dilihat dari dimensinya. Intinya ini tuh ada hukum kesetimbangan kayak gini ya. Eh PGF itu P seper rho. Rho ini itu densitas udara, densitas udara. Omega itu yang tadi ya, di atasnya kecuali sudut. Ya udah dijawab. Oke, kalau kita mau nyari si PGF ya, berarti 2 omega sin theta P kali rho. Berarti 2 kali 7,29 gas per 5 saat per sekon kalikan sinus 60 derajat kalikan 40 sekon kalikan densitasnya dikasih. Kalau dikasih ya udah kita terus sendiri. Dia itu 1,2 kilogram per kilo densitas udara. Nah, ini tinggal di kalkulator aja seharusnya. 0,29 kali 10 pangkat negatif 5 kali 160 itu setengah. 160 160 kali 40 kan. Dia itu di 6,06 satu kali 10 pangkat ya 3 Newton. Newton per meter. Oh salah. Kok Newton sih? Pascal per meter. Nah, kok Newton. Kenapa Pascal per meter kan? Tekanan itu satuannya Pascal kan? Ini kan Pascal. Yang D ini kan meter ya. Jadi satuannya itu Pascal per meter. Berarti kalau saya kita membuktikan aja bisa Pascal itu kan Newton ya. Newton per meter. Ini meter per sekon nanti dikalikan meter. Dikalikan ini kan jadi A ya. Jadi meter per sekon kuadrat dikalikannya jadi Newton. Ini meter kubik. Wow, meter kubiknya gimana? Hmm, tapi harusnya sih ini ya. Tak apakah ada salah kata? Kayaknya nggak ada. Wait, aku pastiin dulu. Oke, benar harusnya coba. Ntar ya. Kalau nggak percaya, kita buka buku ini. Nah, ini tuh sebenarnya problemnya itu ada di ya, di buku Meteorology Today. Ini mathematical look at the geostrophic wind. Jadi tadi kita tentang geostrophic wind. Ya. Angin geostrophic wind itu apa sebenarnya? Angin geostrophic itu apa? Itu angin yang alirannya itu sejajar sama
garis isobar ya. Kan garis isobar kan yang 500, 400. Nah sebenarnya kalau misalnya nggak ada kayak Coriolis itu ya, angin itu kan bakalan ngalir dari apa tekanan tinggi ya, tempat dengan tekanan tinggi, which is yang ini 500 ke yang tekanan rendah itu ke sana. Nah normalnya tuh kayak gitu ya kalau nggak ada kayak Coriolis ya. Kalau misalnya bumi itu nggak terbentuk, angin itu bakal ngalir. Nah berhubung kita nggak ada kayak Coriolis ya, jadi itu kan kita bakalan terbelokkan ya, apa sih anginnya itu. Nah kalau di belahan bumi utara kan bakalan terbelokkan ke kanan ya, kalau misalnya dari ekuator anginnya. Nah kalau misalnya kayak kan kayak gradien tekanan kan ke sana arahnya si PGF itu PGF. Nah si kayak Coriolis itu bakalan kalau misalnya dia sama besar ya bakalan ke bawah. Itu si FC. Nah ini kan terjadi kesetimbangan ya antara kayak PGF dengan kayak Coriolis ya. Makanya nanti anginnya itu bakalan sejajar sama garis isobar. Nah, ya udah nanti itu bakalan ada ini. CF sama dengan PGF gitu. Yang tadi kita pakai dua ini pakai apa sih namanya? Apa? Yang tapal kuda itu lah. Itu dua dikali itu kan tadi kecepatan sudut bumi ya. Terus kasih kecepatan si angin. Ini kan angin geostropiknya. Terus dikalikan dengan sinus lima. Sama dengan separuh delta P per delta T. Oh, iya, sama. Ya udah kalau kita naik delta P per delta T ya udah apa dioperasikan aja. Seperti itu. Ini bisa kalian baca di buku Meteorologi Today ya. Kalau aku sih pakainya yang edisi 9 kalau nggak salah. Tapi harusnya sama aja sih. Kalau bisa edisi juga. Cuma ada beberapa update aja. Oke, bentar ya teman. Oke, apakah nomor satu ada yang tanyain? Coba kita lanjut ke nomor dua. Ya, bisa. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ya tahu banyak juga. Nomor dua. Sebuah siklon tropis bergerak dengan kecepatan 25 km per jam ya. Dan kecepatan angin minimum sukses 180 km per jam. Tentukan misalnya kecepatan angin pada setiap bagian siklon tersebut. Hmm, nah ini agak lucu ya soalnya ini gak dikasih tahu di mana di Lintang Utara apa selatan ya. Ya udah kita lihat aja dari petanya. Kalau lihat dari area ini sih harusnya ini Amerika ya. Sebenarnya soalnya kayak Amerika Utara gitu. Florida ini berarti apa Manhattan ya. Si Washington DC situ di atas kan. Ya ini kan pantai timurnya ya. Pantai baratnya kan sebelah sana. Bolanya California. Nah berarti ini di PBU ya. Sini dari ini di PBU. Kenapa PBU berarti di atas sini ya. Berarti di sana tuh utara ke atas sana itu. Oke, berarti karena sebuah siklon tropis itu dia itu kan asalnya kalau dari ekuator, ya dia itu akan bergerak ke arah kutub ya. Terkadang kalau misalnya dia itu ekuatornya ekuator di utara, bukan di ekuator banget sih. Tapi kan karena ekuator itu kan nggak ada kayak Coriolis ya, jadi nggak bakalan ada gerakan memutar kayak gini. Jadi nggak bakal ada siklon tropis di ekuator. Harusnya itu minimal jaraknya sekitar 500 km dari ekuator. Baru bisa gaya correlation itu bekerja itu untuk siklon tropis. Nah, gerakannya itu dia itu ya dari daerah subtropis itu ya ke arah eh, kutub gitu. Jadi kalau yang dari utara apa ya, subtropis utara itu kayak kan ke kutub utara, yang dari selatan itu kan kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya ya tujuan dari siklon tropis ini buat nyebarin energi yang ada banyak di ekuator ke arah kutub. Oke, kayak gitu. Nah, berarti ini gerakannya kan ke arah utara, kayak dia di bumi utara.
Berarti ke sana itu 25 kilometer per jam. Dan kecepatan angin minimum sebesar 180 kilometer per jam. Nah, berarti kita tulis lagi di bawah biar nggak. Dia apa sih posisinya? A, B, C. A, B, C, D. Kalau di belahan bumi utara berarti kan muternya itu counterclockwise ya, berlawanan jarum arah jarum jam kayak gini. Berarti kalau misalnya kayak gitu ya, dan arah geraknya itu kan ke arah utara sana 25. Nah tadi diketahui gitu siap paling lambat itu kecepatannya 180 kilometer per jam. Nah yang paling lambat tuh yang mana? Yang bakalan ada di arah angin, yang putaran yang arah anginnya itu berlawanan sama arah gerakan dari siklonya. Nah, itu ya di mana? Di A. Kenapa di A? Soalnya kan di B ini kan anginnya ke sana, C itu anginnya ke sana, D itu anginnya ke sana. Kan muter kan soalnya. Nah, di A ini, kalau misalnya kita buat vektornya, dia itu bakalan saling gini. Karena berbeda arah ya, jadi dia itu saling mengurangi. Maka dari itu di A itu dia bakalan paling lambat. Kayak gitu. Nah, tanya apa sih? Tentukan misalnya kecepatan angin pada setiap bagian siklon. Oh, oke. Ya udah, yang paling gampang nanti di A itu 180 kilometer per jam. Nah, di A ini dia tuh sama dengan kecepatan eh, di B sama D, VA itu sama dengan VB atau D ya, dikurangi dengan V gerak ya, gerakannya sih Bang. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya eh, kalau misalnya di D sama B ini ya, dia tuh nggak ada faktoren ya, bukan nggak ada faktor sih, tapi kayak lebih ke arah diabaikannya. Harusnya kan faktornya nanti nambah gitu. Aduh, misalnya nih aku di D ya, di D itu kan, woi, di D itu bakalan gini. Jadi kan faktor itu ya, resultannya kan ke sana kecepatannya. Ya harusnya kayak gitu. Nah, nanti itu biasanya diabaikan ya kalau saya di sikon. Karena angkanya nggak begitu jauh-jauh beda gitu di hasil. Tapi kalau saya kalau mau ngitung pakai vektor boleh sih. Tapi kalau lebih gampangnya itu kayak gini. Berarti VB atau D itu kan kita nggak tahu ya. PA-nya 180 jam. Nah, nanti ini itu bakalan VB atau D dikurangi V geraknya kan 25. Berarti VB atau di D itu karena sama ya. Cuma beda arah aja gitu. Itu sama-sama 180,5 kilometer. Itu ada di 200. Udah kayak gitu. Nih, nanti di C, kalau di VC itu bakalan VB atau D ditambah sama V geraknya. Kenapa ya? Karena kan gerakan kecepatan angin normalnya kan tadi yang di B sama D. Tapi karena ketambahan si arah geraknya, kecepatan gerak sih, jadi dia bertambah. Ini 205 ditambah 25. Berarti di 230 kilometer di eh C deh. Oke, ini 230. Oke, kayak gitu. Dari sini mungkin ada yang nanya ini.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 3. Oh, pasang surut ya. Gampang sih ini harusnya. Itu dikasih ya data komponen pasang surutnya. Itu nilai bilangan misalnya baik. Juga F itu apa? F itu kan yang ini apa ya? Itu kan K1 tambah satu dibagi M2 tambah S2. K1-nya berapa? 36,4 tambah 17,7. 36,4 tambah 17,7 dibagi F2 sama 12 sama 10. 12 tambah 10. Itu berarti ada jadi 2,232. Itu gampang sih. Yang tentukan tipe pasang surutnya. Berarti kalau tipe pasang surutnya kita pakai Komsel aja. Karena dia itu kita nilainya di sini dapatnya 2,232. Berarti dia itu nanti kan kalau misalnya F itu kurang dari 0,25 itu kan semi diagonal. Kalau antara 0,25 sampai 1,5 yaitu bakalan campuran semi diagonal. Terus kalau antara 1,5 sampai 3 itu bakalan campuran diurnal ya. Terus kalau lebih dari 3 itu bakalan diurnal. Jadi kalau kita kan dapatnya 2,23 ya berarti masuknya ke area sini. Berarti kita ada di campuran diurnal. Itu yang B ya. Yang C. Makanya C. Tentukan kedudukan muka air ya, MSL. MSL itu yang ini ya, langsung ada nih. Terus si SO S0 itu 88 cm. 88 cm. Yang D, D. Tentukan HWL sama LWL. Kalau HHWL itu HHWL. Ya kan ketinggian pas apa ini ya intinya pasang yang paling mentoknya paling tinggi itu seberapa itu HHWL ya. Dia itu berarti ketinggian muka kata-kata ya. Itu terus nanti kita agak banyak parameter. Nah, S0 lagi ditambah dengan M2 tambah S2 tambah K2 tambah K1 tambah O1 tambah P1. Ini nanti kita masukin aja 88 ditambah aduh M2-nya 12 10 K2 K1-nya 5,5 4 O1-nya 17,7 P1-nya itu 6,7. Berarti ini bakalan ada 88 ditambah 12 tambah 10 tambah 5,5 tambah 36,4 tambah 17,7 tambah
bakalan di 88,3. Berarti dia itu harusnya ada di levelnya 176,3 cm. Jadi ketinggian muka air laut paling tinggi itu di 176,3 cm atau highest high water level. Terus yang E itu nyari LLWL-nya, sekarang kebalikannya gitu. Ketinggian muka air laut paling rendahnya itu sama kayak HWL, cuma tandanya dikurangi aja. Nanti ini kan nanti 88 kurangi ini. Tadi kan udah kita hitung ya, yang jadi ujung 88,3. Makanya dia itu bakalan ada di negatif 0,3 sini. Nah, negatif ini artinya apa? Dia itu bakalan ada di bawah ya, muka air laut rata-rata. Sini air laut rata-ratanya dia itu bakalan di bawah sini. Ya, seperti itu. Oke, untuk nomor 3 apakah ada yang tanya dulu? Aman nggak? Oke. Nomor berapa? Oh, 4 ya. Nomor 4. Titik A memiliki elevasi segini, 1.200 mdpl, bisa 17 km dari titik B yang memiliki elevasi 1.100 mdpl. Muka air tanah di titik A itu 45 meter. Oh, kedalaman. Kedalaman muka air tanah itu 45 meter. Setelah di titik B itu 30 meter. Setelah uji coba sifat hidrolik batuan diketahui pada batuan di titik tersebut relatif seragam ya. Dengan porositas efektifnya itu 15% dan konduktivitas hidroliknya itu 6,5 kali 10 kali negatif 3 meter per second. Hanya itu berapa gradien hidrolik? Page. Oh, page-nya di atas. Nah, jadi gradien hidrolik ya. Tapi gas pro instantus aku harus diketahui ya. Diketahuinya tapi ketinggian satu berapa? Elevasi satu ya. Nggak baca elevasi itu ya elevasinya EA itu 1.200 mdpl, EB itu di 1.100 mdpl. Terus ketinggian muka air tanah, kedalaman muka air tanah ya. Nanti D ya, DA itu 45 meter, DB-nya berapa? Kedalamannya 30 meter, DB-nya 30 meter, terus porositas efektifnya anggap aja persennya, 15%, terus apa? Oh, K-nya 6,5 kayak lupa nih. 6,5 kali 10 kali. Oke, ditanya kita, gradien hidrolik, kecepatan aliran tanah. Itu dulu. Baca kayak baca. Gradien hidrolik ya. Di apa? Ini P kali. Nanti yang A ya, gradien hidrolik ya. Bentar kita gambar dulu skemanya gitu ya. Biar tahu. Jadi ini kayak gini ya. Ada titik itu A itu lebih tinggi ya. A itu B itu. Nah, elevasi si A dia itu ada. Nah, ini muka air lautnya. Enggak lah B-nya ke ketinggian. B-nya anggap aja. Nah, A-nya tadi kan di itu ya kayak A.
Terus si B-nya itu kan si, ya anggap aja ini EB. Nggak tahu di bawahnya ini ada aliran air gitu, ya, mata air bawah tanah. Yang mana kalau misalnya kita gali di A ya, gali di A kita ngebor, dia itu dalamnya itu di 45 meter. Hah? Berarti kalau di B Nah, ya. itu sini, dia itu bakalan dalamnya itu 30. Jadi kedalaman sumurnya di A sama B itu beda. Nah, yang dimaksud dengan gradient hidrolik, dia itu kayak gini. Rumusnya. Gradient hidrolik A. A simbolnya. Anggap aja G ya ini. G, dia itu H1. Ya H1 kurangi H2 dibagi sama D jarak. Jadi ada jaraknya ya. Empat. Ya, kan? Oh, 17 km ya. Empat. D-nya itu 17 km. Oke. Jadi dari A ke B itu, let's say 17 km. Ah, nah, cara hitungnya H ini apa? H itu gampangnya ya ini elevasi dikurangi ketinggian. Jadi H itu, bentar kasih warna apa ya? H itu dari sini ya, bentar. Dari sini, dari puncak mata airnya sampai ke titik di bawahan ya, eh, muka air laut itu H. Ini yang nggak usah H A di sini. Eh, sorry kepanjang. Apa? Wah, kepanjang. Bentar, bentar, bentar. Oke, oke, oke. Udah balik. Wait. Nah, jadi H itu apa? Dia itu ketinggian dari muka air tanah ya. Nah, muka air tanah itu namanya itu water table gitu. Itu water table. Water table. Jadi dari water table ke ketinggian muka air laut. Ini H. Nah, jadinya apa? Kalau misalnya dari ya permukaan tanah sini, dari permukaan tanah sini ke muka air laut ya, dia itu ketinggiannya A. Terus dari permukaan, terus ngebor saya ketemu ini itu D A. Berarti H itu kan ternyata lain HA itu bakalan EA dikurangi dengan DA. Karena kan EA yang gede ya, kita potong, kita potong sama itu. Nanti ngasilin sama si HA. Kayak gitu. Ya udah kita cari aja. HA-nya itu berarti nanti di 1200 dikurangi kedalaman 45. Berapa? Dia itu di 1155 meter. Berarti sekarang HB kita hitung juga dengan cara yang sama. Kurangi 30. Aduh, hari 1030. Masih. Udah, berarti kita tinggal, kalau saya mau nyari si gradien ya, kita masukin aja ke rumus. Ini sebenarnya rumusnya sama kayak itu ya, pressure gradient force ya, PGF tadi. Kan kalau PGF itu kan, kalau PGF itu kan P di A kurangi P di B dikurangi sama jarak antara kedua titik itu sama aja. Kalau ini dalam konteks ya gitu ya, tekanan hidrolik. Tapi
Ya udah, tadi HA ya 1155 dikurangi 1070. Jadi dia 17 km ya. Tadi kita rubah ke meter dulu. Karena ini kan meter ya. Ini 17. Ini bakalan di 5 kali 10 pangkat negatif 3. Itu ya gradien hidroliknya 5 kali 10 pangkat negatif 3 nya. Terus yang poin B, apa? Kecepatan aliran. Alirannya berarti ya kecepatan aliran 6,5 kali 10 pangkat negatif 3. Bentar. Tadi K itu apa? K itu konstan konduktivitas hidrolik ya. Dia besarnya 6, berdasarkan uji coba sifat hidrolik batuan diketahui batuan tersebut porositas efektifnya 15%. Konduktivitas hidroliknya itu 6,5 kali 10 pangkat negatif 3. Hmm, buat apa ya? 15% ini buat apa? Hmm, hmm, hmm. Nggak, aku tahunya itu kita punya rumus ini ya. Q atau debitnya ya. Debitnya itu bakalan jadi K kalikan A dikalikan sama G tadi. K A G tadi ya, gradien. Itu Q ya. Nah, setelah Q itu kan bisa jadi V kalikan A ya. V kecepatan ya. Kecepatan dikalikan luasnya. Kan Q itu kan meter kubik per second. Ini kan meter per second. Ini meter kuadrat. Ya. Nah, kan kalau dikalikan ya setara. Nah, kita nggak tahu luasnya ya. Entah, adakah luasnya? Loh, malah kebalik nih. Oh iya, ada luasnya. Dia itu penampang trapesium dengan lebar atas 900, bawah 600 dan ketebalan kolam air 600 meter. Nah, ini baru nyari debit di bawah. Ya udah. Tadi kita kayaknya ya udah, kita nyari luas dulu aja. Kita nyari luasnya, kita kan tadi katain trapesium atasnya 600. Nah, atasnya oh 900 terus bawahnya 600 600. Kayak trapesium yang kapal gini. Atasnya ini 900 meter, bawahnya ini 600 meter. Terus tebalnya ini itu 600. Nah, A trapesium itu kan bakalan atas tambah bawah dibagi dua dikalikan dengan tingginya. Berarti ini bakal 900 tambah 600 per 2 dikalikan tingginya itu 600 meter. Sekarang tambah 600 1500 ya. Jadi bakal 1500 dikalikan ini 300. Berarti A-nya itu bakal yaitu 12 kali 3 45 2 450.000 per persegi. Ya udah, berarti kita nyari kalau saya kita nyari Q dulu berarti ya. Q itu bakalan ketemu. Tadi kita nyari C dulu aja. Q-nya itu 6,5 kali 10 pangkat negatif 3 kalikan A-nya tadi 450.000 ya. Kali G-nya itu 5 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti 6,5 kali 10 pangkat negatif 3 kali 4 kali 5 kali 10 pangkat negatif 3.
14,625 meter kubik per second. Oke, Q-nya segitu. Terus berarti yang D ini itu nyari V ya. V tadi itu kan, nah, Q itu V aliran kalikan luas penampang ya. Berarti V itu Q dibagi dengan A. Q-nya ini tadi 14,6 kubik per second. Lalu dibagi sama si A-nya. A-nya berapa? 14, A. 450.000 per second. Ini bakalan kecil banget. 3,2 kali 10 per second. Nah, mungkin kalau yang bingung ya, oh kenapa lambat banget Kak? Itu alirannya. Iya, kalau aliran muka, aliran air bawah tanah itu emang lambat banget ya. Untuk gerak dari A sampai B itu bisa sampai bulan. Ya. Karena apa ya? Mereka itu alirannya itu nggak bebas ya kayak di sungai itu. Mereka ada apa ya? Pori-pori batuan ya, makanya mereka itu lambat, banyak hambatan. Oke, kayak gini soalnya. Coba. Aku nggak tahu 15% itu buat apa ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin tanyain kan? Nomor 4. Oke, kita lanjut ke 5. Apa 5 ini astro. Sistem terapi satu ya. Transiting planet bla 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 bla. Ada sistem kepanjangan keluar atas. Berarti exoplanet ya. Yang tadi dari 7 planet seukuran bumi yang mengapit sebagai bermasa 0,08 matahari. Nah, paralaksisnya itu 0,08 dan berada pada arah rasi akuari. Metode transit publikasi online tersebut. Koordinat bintang induknya itu kayak gitu. Ketujuh planet pada sistem terapi satu memiliki kesetimbangan temperatur yang memungkinkan air dalam bentuk cair. Oh, bagus. Yang tanyain apa? Oh, ini grafiknya itu jamnya sama 500 jam. Dibilang pada gambar di atas. 500 hour of exoplanet transit in the TRAPPIST-1 system. Oke, kayak gitu ya. Ada C, B, F, G, C, B, D, C, B, C, B. Itu A, B, C, D, E itu abjadnya itu merepresentasikan planetnya. Planet A, planet B, planet C. Ya, gitu lah. Terus planet sumbu, kan sumbu X-nya itu waktu ya. Kalau sumbu Y-nya itu dia itu kecerlangan relatif bintang. Berarti kata ya kecerlangan bintang. Berapa terang. Nah, metode transit itu apa sih? Dia itu salah satu metode untuk apa namanya pendeteksian, namanya exoplanet. Exoplanet itu kan planet di luar tata surya ya. Kenapa kita harus pakai metode transit? Sebenarnya gampangnya gini gitu, analoginya. Kita punya bintang yang jauh banget ya, kan bintang. Kan bintang kalau jauh itu kan masih bisa kita amati ya. Karena apa ya? Dia itu terang. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu gitu, nih bintang ini punya planet apa enggak ya? Kan bintangnya berarti kalau punya planet kan kecil-kecil gini kan, dia ngorbit ya, muter di si bintangnya ya, muter gitu. Nah, kalau misalnya jaraknya deket lah ya, ya mungkin bisa aja pakai teleskop kayak eh, Saturnus gitu kan bisa. Tapi kalau jauh banget ya, dia itu apa? Dia itu bakalan kehalangan sama di bintangnya gitu. Karena bintangnya jauh lebih terang. Sementara planetnya itu enggak terang karena dia itu kecil dan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Itu analoginya sama kalau kalian tuh ngelihat ya dari kejauhan, kalian naruh apa lilin di sebelah lampu stadion. Lilinnya nggak bakalan kelihatan gitu kan. Karena ya ke apa ya ketutupan soal cahayanya si lampu stadion tuh yang jauh lebih terang.
Analoginya seperti itu. Nah, dengan teknologi teleskop yang kita miliki, hal itu masih belum tercapai ya. Belum kita bisa amati secara langsung. Ya. Makanya kita itu mengamati eksoplanet secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsungnya apa? Ada beberapa metode ya. Salah satu metodenya itu ini si metode transit. Nah, metode transit itu prinsipnya kayak gimana? Itu prinsipnya sama kayak gerhana ya. Jadi nanti kalau ada planet lewat di depan bintangnya, si bintangnya ini pasti kan bakal ketutupan ya, ada porsi yang ketutupan. Nah, porsi yang ketutupan ini nanti bakal apa? Mengurangin si kecerlangan, makinnya bakal kurang. Ya sama kayak gerhana lah intinya. Kalau saya bulan lewat kan jadi gelap gitu ya. Tapi ini koneksinya eh, planet kayak gitu ya. Makanya ini ya bisa kita lihat ya, ketika ada si planetnya lewat, ada planet lewat ya, itu bakalan turun gitu. Si kecerlangan relatif. Itu metode transit ya. Terus ada juga metode apa namanya? Gravitational lensing gitu ya. Gravitational lensing itu intinya ini kan ada bintang ya, terus ada planet-planet sekitarnya. Nah, bintang dan planet-planet ini kan punya anu ya, gravitasi ya. Nah, gravitasi itu nanti kalau misalnya tergantung apa ya, menurut fisika modern kan bisa dibelokkan ya kalau misalnya ada gravitasi yang cukup kuat cahaya. Jadi nanti cahaya itu bakal somehow kayak mengumpul gitu ya. Kayak gimana ya gambarnya? Google aja lah gambarnya misalnya. Gravitasi. Nah, nah kayak gini. Jadi si itu ya cahayanya itu kayak bakalan dibelokin gitu. Terus nanti pas kita sampai kita pengamat di bumi itu kayak nangkepnya itu kayak cahayanya kok kumpul semua. Gitu. Itu namanya gravitational lensing. Itu salah satu metodenya. Terus yang lainnya itu kita lihat dari itu ya wobbling bintang ya. Bintang itu kalau misalnya ada dia tuh punya planet ya, dia tuh akan bergoyang gitu ya ke kanan ke kiri. Ah, metode Doppler ya, metode Doppler namanya. Kenapa dia tuh dikasih nama metode Doppler? Soalnya ketika bintangnya itu goyang ya, bisa kita bumi sini pengamat ya. Kita akan ngeliat tuh si bintangnya itu bakal dekat, jauh, dekat, jauh. Gitu. Nah, tahu dekat jauhnya dari mana? Itu dari spektrumnya, spektrum cahaya. Nah, jadi ketika dia mendekat ya sesuai prinsip Doppler ya, ya kan nanti eh pajak gelombangnya akan memendek ya, akan bergeser ke arah yang lebih pendek itu pajak gelombang. Ketika mendekat, lambdanya akan berkurang. Jika jauh, dia tuh bakalan naik. Nah, kenapa sih dia tuh bisa wobbling ya? Gampangnya itu kalau kalian analoginya, kalian punya anjing ya, empat atau lima gitu ya. Nah, kalian iketin. Gitu. Terus, kalian pegang tuh semua talinya. Kalian pegangnya sendirian. Terus anjingnya itu gerak ya lari ya, muter-muter dia kalian. Nah, kalian tuh pasian kewalahan. Kayak ketarik anjing itu, ketarik ke situ. Nah, matahari itu kayak gitu ya. Karena kan antara planet dan matahari sebenarnya, planet dan bintang itu ada kayak tarik menarik, ada kayak gerak. Even matahari itu pun juga ada gerakan wobbling ini. Gitu. Jadi yang kata lain apa? Kalau misalnya kita tahu bintang itu punya gerakan wobbling itu ya, berarti dia itu punya planet, ada exoplanet. Itu sih metode-metode yang paling sering digunakan ya. Biasanya itu metode terakhir kalau enggak ya Doppler. Kalau gravitational lensing itu kayak masih jarang. Data yang paling banyak itu sih Mas. Nah, yang lain cara ini tanya apa? Jarak sistem bintang dari bumi berapa? Oh ya udah sih pakai paralaksnya aja. Ya udah. Nanti 5 ini D-nya itu kan 1/P, jadi 1/0,08 berapa? 0,08 tiga tiga tiga. Berarti ini bakalan ya, jadi 12 parsec. Udah gampang banget. Ingat ya kalau misalnya pakai rumus ini,
Karena itu D-nya itu dalam parsec, E-nya itu dalam detik Iya. khusus. Oke, kayak gitu. Yang A gampang sih. Yang B, planet terbesar dan planet terkecil. Oke. Nah, kalau metode ini kan pakai metode transit tadi. Metode transit kan itu prinsipnya semakin harusnya kan semakin gede planetnya kan gerhananya semakin ya dalam tanda kutip gerhana itu kan semakin gede gitu ya. Jadi apa posisi bintangnya itu bakal ketutupan tuh semakin banyak gitu. Ya berarti dia tuh harusnya penurunan spek apa ya penurunan kecerlangan itu paling rendah ya. Berarti yang paling rendah itu planet paling gede gitu ya. Wait bentar. Ini baca grafiknya. Gimana sih? Oh ya ya. Berarti kita yang paling rendah itu di high. Sini paling rendah. Nah, tapi kita ada 7 planet kayak A, B, C, D. Oh, iya apa tuh? Oh, ada A, apa B sih? B, A nggak sih? A ya. A, G, A, B, C, D, E, F, G. Harusnya kan G ya, paling mentok ya. Hmm, nah ini siapa? Ada 7 planet. Ya, ya udahlah. Pokoknya tapi G sama H itu jelas paling gede ya. Kenapa dia tuh yang bikin penurunan kecerlangan yang paling rendah ya. Itu ya entah sama G. Terus yang paling kecil itu harusnya yang paling mana ya? Ini yang bikin penurunannya itu paling kecil juga ya. Oh ya aku nggak ngeliat A ya. A nggak ada. Oh A-nya nggak ada. Mana sampai A gitu. Berarti B, C, D, E, F, G, H. Ya kan nggak ada A ya. Iya nggak ada A. Oke oke berarti H mas. Berarti yang paling kecil itu si B ya. Karena B itu di atasnya. Selalu B-nya di atas. Nggak ada planet itu yang di atas B gitu. Oke. Berarti jawabannya gedenya itu si H kan. Kecilnya itu si B. Oke kayak gitu. Planet terdekat dan planet terjauh ya. Nah, kalau planet terdekat sama terjauh itu kita lihat dari periodenya aja ya, periode rotasinya. Berarti kan kalau misalnya ini ya, B ada, B ada, B ada, B ada. Kayak ada mulu gitu ya. Berarti apa? Dia tuh periode revolusinya tuh cepet banget. Nah, kan kalau kita sistem tata surya ya, atau sistem keplanetan bintang manapun ya, kan yang muter di dalam ini kan lebih cepat ya, karena gaya gravitasinya lebih besar. Semakin ke dalam, terus semakin kan ingat ya, A pangkat 3 itu sama dengan Kepler, si Kepler ya. Jadi semakin jauh, nanti periodenya semakin gede juga. Ya udah, berarti yang paling dekat itu ya harusnya yang paling sering muncul ya, frekuensinya itu paling gede. Berarti dia itu si B ya. B itu paling sering muncul. Yang paling jarang muncul itu si H gitu. Paling jarang muncul ya cuma sekali aja gitu. Oke, oke. Kalau E kan 2 kali ya. E 2 kali. Eh, E 2 kali. D itu lumayan sering ya. 4 kali gitu. E 5 kali mau. C-nya juga lumayan sering. D-nya juga. F-nya juga 2 kali. Jadi paling jarang muncul itu H. Berarti apa kesimpulannya? Paling dekat itu si B, jauh itu si H. Kebalikannya. Oke, kayak gitu. Yang dijelaskan argumen atau dasar mengapa Anda memilih parameter tersebut ya sebagai yang terbesar, terkecil, dan dekat. Ya udah, tadi argumennya itu ya. H itu paling gede karena dia itu menghasilkan penurunan kecerlangan paling gede. Si B itu paling kecil karena dia itu menghasilkan penurunan kecerlangan paling kecil di antara semua planet yang lain. Terus kenapa H itu paling jauh? Karena dia itu paling jarang muncul ya. Dia itu cuma sekali aja dalam 500 jam. Sedangkan yang lainnya dia itu jauh lebih sering ya. Tapi yang paling sering itu B ya. Karena kayak dari B itu paling. Oke, kayak itu astronya mudah sih. Mungkin so far gimana? Adakah yang ditanyain?
Oke, amankah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah kita ganti soal. Bentar. Wih, lupa saya. Aduh, 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 aduh. Apa? Wait, wait. Si, oh, answer. Wait, aduh, salah. Oke. Nah, kita bakalan bahas esai ya di soal 22. Geologi esainya mana? Oh, ini kan esai. Oh, 16 ya. Oke. Terdapat gas metana di dalam sebuah reservoir ya, memiliki temperatur itu 20 derajat Celcius dan tekanannya itu 5 atm. Berapakah densitasnya gas metana ya? Metana itu berarti CH4. Kita hitung dulu aja MR-nya. MR metana berarti dia itu 12 tambah 4 ya. Kan AR-nya meta karbon itu kan 12 ya. Terus AR-nya hidrogennya 1 ya. Terus dikalikan 4 berarti 16. 16. Itu yang penting untuk di bawah. Ya kan kalau reviewnya lebih enak. 12 tambah CH4 temperaturnya 20 derajat Celcius. Oh, pressure-nya itu 5 atm. Oke, ditanya itu row CH4. Ya, angka pertama yang penting ya, kalau saya ya kimia gini ya, kita cari MR-nya itu, MrCH4 itu kan 1C AR 1C tambah AR 4 hidrogen, ini bakalan 12 tambah 4 kali 1, ini bakalan 16 ya. Oke, terus setelah itu kalau saya mau nyari itu apa lagi? Tekanan ya, PV itu nRT, berarti kita nyari eh login PV itu kan nRT. Nanti
itu N per V itu bakalan jadi P per RT. Di mana kan densitas itu kan rumusnya itu kan massa per volume ya. Nah, kita maunya ini. Nah, si N mol itu kan masanya M. Rumusnya massa dibagi dengan MR. Gitu. Nah, berarti ini saya kita gambarin M per MR dikalikan seperti itu bakal itu rho per RT. Nah, kita mau nyari M per P, dan nanti rho per RT dibagi MR. Udah gitu aja sih. Nanti saya ketemu sih. Maunya apa? Oh, ini P ya, bukan rho ya. Apa? P. Kan rho itu M per V ya tadi. Berarti P-nya tadi 5 ATM, dibagi sama R-nya itu berarti 0,082 Joule, Joule. Oke. Terus satunya, lu pakai 8,3 satu. Oh, satunya Pascal ya. Ah, nggak enak. Mas aku ngonvert ATM ke, karena aku malas convert dari ATM ke Pascal ya. Jadi kita pakai 0,082. Jadi kan R itu ya, bilangan Avogadro. Eh, R itu apa sih? Konstanta apa? Konstanta, konstanta gas ideal kalau nggak salah. R itu kan ada yang 8,314 ini ya, meter kubik Pascal gitu ya, meter kubik Pascal, Kelvin, per Kelvin, mol. Ada juga yang 0,082. Oh, ini satuannya itu pakai liter ATM. Ya udah, aku maunya karena kita itu satuannya itu pakai ATM ya. Karena aku masa ribet ya, ngonvert-ngonvert. Jadi pakai 0,082. Ternyata tadi 20 derajat Celcius ya. Nah, ini tuh harus dirubah ke Kelvin ya. Ini udah dikasih ya. Terus 93 Kelvin. MR-nya tadi 16. Udah sih harusnya 16 kali 5 dibagi 0,08 kali 2. Ini bakalan di 3,329. Oh iya, ini bakal. Hmm, ATM liter. Oh, repotnya situ. Betul. Hmm, 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 hmm. Repotnya itu ada di sini. Kalau misalnya, kalau misalnya kayak gini, liter ATM ini berarti nanti per liter. Enggak enak ya. Nanti densitasnya itu per liter gitu. Jadi nggak enak. Karena nggak enak, ya udah. Kan soalnya biasanya densitas tuh maunya kalau nggak gram per sentimeter kubik, ya kilogram per meter kubik. Antara dua itu. Kalau pantesan suruh pakai 8,314. Oh, iya. Maafnya ya. Dia 8,314. Nah, 5 ATM ini kita rubah dulu ya ke pas ke Pascal ya. Kan satu ATM dia itu 1013,2 Pascal. Hektopascal ya. Berarti ini 1013. eh, Nah kan hekto itu kan kali 100. Ya udah 5 kali gitu ya. 1013 kali 16. Ini nanti satuannya bakal kilogram per meter kubik. Satu empat kali dua itu bakalan, wah, kok gede banget. Oh, kok gede banget. Bentar, ada yang sama. Satu ATM berapa? ATM, ATM tuh Pascal. Iya benar, 1.200. 5 ATM kan pressure-nya
N itu apa? Mall. Mall itu kan dari mall kan itu per atlet, itu per atlet, itu atlet. Gimana M itu ya berat molekul metal MR sama aja sih. Oh ini 8.000 apa 8 koma ya? Bentar. 8 koma apa 8 target yang lain-lain dulu angkanya. Angkanya sih 8. 8 koma. Oke, 2 koma. Berarti koma itu koma. Aku salah. Nah, ya udah sih. Kalau saya kayak gitu maunya, kita pakai sana. Oh iya nih. Kita coba coba kali 15 dibagi 8,1. Nanti itu bakalan dapat di 3.727,3 kilogram. Nah, kenapa dia ini tuh kok besar banget ya? Apa namanya? Densitasnya? Ya, gampangnya karena dia ini dalam tekanan ya. Ini tekanannya itu gede banget ya. Jadi apa? Reservoirnya itu kayak gini. Kan reservoir itu kan kayak dikunci gini. Ini ada gas ya, gas metana. Nah, gas metana ini temperaturnya 20 derajat. Nah, partikel-partikel gas metana nantinya itu bakal nabrak dinding-dinding ini ya. Nah, itu yang bikin tekanannya itu jadi 5 atm. ATM. Jadinya apa? Sebenarnya mereka ini kayak semacam gas yang terkompresi ya, jadi kayak memadat ya. Padat banget, padat banget. Makanya dia itu densitasnya gede di sini. Karena tekanannya yang gede juga di 5 atm. Seperti itu ya. Untuk nomor 6. Ya harusnya seperti itu. Oke, mungkin ada yang tanyain untuk nomor 6. Thank you. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke sini ya. Apa ya? 17. Dalam suatu kegiatan eksplorasi migas, dilakukan pemetaan geologi ya. Pemetaan geologi menemukan urutan stratigrafi batuan dari 4 tempat ABCD. Penciri untuk fosil-fosil lapisan nomor 1 sampai 5. Urutan batuan digambarkan yang tertua di bagian bawah. Fosil nomor berapakah yang jadikan fosil indeks? Nah, fosil indeks dia itu syaratnya apa ya? Dia itu fosilnya bisa dijumpain di A, di B, di C, di D itu ada. Itu fosil indeks. Di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D itu ada. Tapi dia tuh harus spesifik di satu lapisan aja. Nggak boleh nyebar ke semua arah. Itu fosil indeks. Nah, kenapa harus kayak gitu ya? Pertama, kita kan fosil indeks itu buat menunjukkan ya, namanya juga indeks ya, menunjukkan suatu umur ya, khususnya umur suatu lapisan. Jadi kalau misalnya dia itu kesebar ke semua lapisan ya berarti ya umurnya panjang gitu dia. Dan dia itu nggak punah-punah gitu. Jadi dia itu ya nggak bisa dibuat sebagai fosil indeks karena persebaran itu panjang. Nah kalau dia itu suatu makhluk hidup yang umurnya pendek ya cuma satu zaman aja, dia itu bakal bisa jadi fosil indeks. Dan dia itu rajin sebar. Ya udah, tinggal berdasarkan definisi itu kalian cari aja gitu fosil yang nyebarnya luas ya secara lokasi ya di semuanya ada, tapi secara vertikal tuh sempit. Kita lihat ya fosil kerangnya nomor 3 ini di sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Cuma nyebar ya dari atas sampai bawah ada semua. Jadi bukan ya.
Bukan. Jadi kita coret aja. Aduh, ini bukan ya. Karena dia ada nyebarnya banyak. Ke bawahnya banyak. Oke, terus fosil bintang. Bintang ini di A ada, B ada, C. C nggak ada. D ada. Ya karena C nggak ada, nggak bisa ya. Berarti ini salah. Terus fosil apa lagi ya? Yang kayak sayap Garuda ini. Ini ada C, B, A ada. Tapi di D nggak ada. Ya udah salah. Itu aja sih. Main coret-coret aja sih. Terus fosil apa ya? Yang kayak daun. Yang kayak daun ini di sini C ada, di D ada, di B ada, di A ada. Nah, persebarannya itu di lapisannya itu cuma lihat ke atas sekarang ya. Oh, di atasnya itu nggak ada, di atasnya nggak ada, di bawahnya nggak ada, bawahnya lagi nggak ada. Aman ada di A. Di B, di atasnya nggak ada, di atasnya nggak ada, di atasnya bawahnya nggak ada, bawahnya nggak ada. Aman di B. Di C, atasnya nggak ada, di bawahnya nggak ada, di bawahnya lagi nggak ada, bawahnya lagi nggak ada. Aman di C. Di D, di atasnya nggak ada, nggak ada, nggak ada, bawahnya nggak ada. Oh, berarti fosil indeksnya itu fosil yang nomor 7. Kata dia dapat dijumpai di A, B, C, D, terus di atas sama bawahnya itu nggak ada, cuma di satu lapisan. Kayak gitu. Oke, terus ini udah hapus dulu biar nggak pusing ya. Jadi fosil nomor 7 ya. Fosil nomor berapakah yang umurnya paling tua? Nah, tadi kan dijelasin ya kalau saya urutan badan gambar ini tertua di bagian bawahnya. Nah, kita tadi tahu gitu, fosil indeksnya itu fosil nomor 7. Jadi apa? Lapisan yang ada nomor 7-nya, yang ada fosil 7-nya itu umurnya sama ya. Berarti kita bisa pakai korelasi ya, korelasi stratigrafi gitu. Kita tarik aja. Berarti yang lapisan 3 di A itu sama kayak umurnya itu sama kayak lapisan 3 di B. Terus lapisan 3 di B itu sama kayak lapisan 2 di C ya, karena sama-sama ada fosil 7-nya. Terus di D ini Bang, satu. Berarti dengan kata lain apa fosil yang paling tua itu harusnya fosil nomor 10 ini. Dia itu paling tua. Kenapa? Berarti kan kalau saya ini ya di bawah ini kita tarik tadi ini lurusnya ini karena sama-sama ada fosil pari ya. Terus di atasnya ini nyambung, nyambung. Nah, sama-sama ada kerang. Nah, berarti yang ini tuh muda, ini tuh muda ya. Terus ini tuh muda. Nah, yang di bawahnya ini lebih tua ya. Tua, tua, tua. Ini nggak ada lagi ya. Bawahnya nggak ada lagi mentok situ. Nah, tapi di bawahnya ini lagi ada yang lebih tua. Kenapa ya? Karena dia ini lapisan yang paling bawah ya. Karena kan tadi kita acuannya mulai dari sini. Dari si yang lapisannya yang ada eh, apa? Lapisan kita mulainya dari sini. Kita semakin bawah semakin tua ya. Paling tua tuh di sini. Nah, yang ada ini ya oke lah, fosil yang nomor 3 ini ada di semuanya. Jadi nggak bisa di apa ya? Bisa dimasukin ke yang paling tua gitu. Karena fosil 3 pun ada yang muda gitu di sini. Tapi kalau fosil 10 ini eksklusif gitu. Cuma ada di situ aja. Di lainnya nggak ada kan? Berarti paling tua tuh nomor 10. Oke. Oke, nomor 17 ada yang ingin tanyain nggak? Esa geologi ini. Oh iya, nomor 16 tadi ini aku ada yang salah ya. Aku lupa kalau misalnya bentar, di mall, konsep mall ya, dia ini harusnya gram per M.
Jadi masanya itu dalam gram ya. Nah, itu salahnya. Berarti ini harusnya tadi itu gram ya. Gram per meter kubik ya. Berarti yang kata lain ini bagi 1000 ya. 3,328 lah. Kilogram per meter kubik. Nah, lupa aku kalau di kimia itu masanya itu dalam gram. Karena kalau pakai kilogram, buset kalian mau ngereksiin apa? Banyak banget. Ya itulah kimia selalu beda ya, daripada fisika. Oke, masih ada chat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nanti ke esai meteor. Oh, mana esai? Oh, ini esai. Seorang siswa SMA diminta untuk melakukan interpolasi linear suatu suhu udara ya dalam skala derajat Celcius di suatu lokasi berjarak 20 km arah timur laut kota Bandung. Timur. Oh, dari kota Bandung. Data yang diberikan sebagai berikut ya. Ketinggian Bandung 700, suhu Bandung 60 Fahrenheit, ketinggian kota Cirebon. Oh, Cirebon 0 derajat, 0 meter. Ya kan Cirebon di pantai. Suhu dari Cirebon 80 Fahrenheit. Jarak lurus kota Bandung Cirebon 100 km. Lokasinya termasuk terletak pada garis hubung Bandung Cirebon. Berapa suhu udara dalam derajat Celcius di lokasi 20 km timur laut kota Bandung. Arah Cirebon. Udah kita gambar dulu aja ya. Kita ini mau interpolasi linear gitu. Ini yang tinggi ya, ini Bandung ya. Terus ini Cirebon yang ada di bawah sini. C. Mana Bandung ini ketinggiannya 700 meter ya. Dengan jarak secara horizontal ke sini itu 100 km. Nah, terus, nah kita rubah aja temperaturnya ini. Nggak usah rubah. Ntar aja. Kita mintanya mau tadi dalam derajat Celcius ya. Soalnya kalau misalnya kita rubah ke Celcius sekarang ya, nanti ini hasilnya angkanya sampah ya. Nanti jelek banget komanya. Jadi ntar aja, lahiran aja, merubah ke Celcius. Kita operasi dalam Fahrenheit dulu aja. Ketika kota Bandungnya 700 dengan suhu di Bandung itu 60 derajat Fahrenheit. Di sini itu 80 derajat Fahrenheit. Oke. Oke. Dan si kota ini ya, kota X itu, dia itu 20 km arah timur laut kota Bandung. Jadi dari Bandung ya, sini, anggap ini X ya. Dari sini itu yang jarak tertentu. Jadi jaraknya ini, itu 20 km. Jadi kita tuh ininya mau nyari ya, berapa sih temperaturnya di X. Nah ya udah ya. Berarti kita pertama nyari apa? Ketinggian dulu ya. Ketinggiannya kota X-nya berapa? X itu. Berapa? Nah caranya gimana? Ya kita pakai gradien ya dari sini. Gradien dari ketinggian. Kita buat aja dulu. Berarti kan gradiennya itu kita pakai tangan ya. Kan gradiennya itu kan M itu kan perubahan ketinggian Y per delta X. Deltanya ini kan ada 700 meter dibagi sama 100 km. 100 km itu berarti berapa? 100.000 ya. Ini berarti jadi 7 per 1000 ya. Nah, gradiennya segini, gradien ketinggian. Artinya apa? Setiap 1000 meter, dia tuh naik 7 meter ya. Jadi kalau dari kalian kota Cirebon ke nol ya, kalian jalan horizontal sejauh 1000 meter, atau 1 kilo ya, kalian bakal naik sebanyak 7 meter. Artinya gradien itu kan kayak gitu ya, berubah sesuatu terhadap eh, sepanjang berapa, sejak berapa. Nah, berarti apa? Kalau misalnya kita dari ini ya, ini kan 20 km ya dari Bandung ya.
Berarti kalau misalnya gitu, kalau saya dari sini, X ke Cirebon ya, itu kan 80 kilometer. 80 kilometer. Berarti itu kan 80 ribu ya. 80 ribu meter. Berarti ya gini, kita mau nyari ketinggian X ya. Berarti nggak bisa Y, HX ya. HX itu bakalan, tadi jaraknya kan 80 ribu ya. Tuh, bisa dengan 7 per 1000. HX-nya itu bakalan di sini. Berapa tuh? 8 kayak 7 berapa? 7 kayak 8. 5 anak ya. Jadi 560 meter. Jadi ketinggian kota X ya, itu 560 meter. Itu yang pertama, kita udah dapat ketinggian kota X. Mungkin saya sini dulu. Ada yang bingung nggak sebelum kita lanjut ya? Karena kita baru nyari ketinggian dan kota X gitu. Jadi X-nya ini nanti di atas ini. Yang ketinggiannya itu 560 meter. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kita udah dapat ya. Ini kembali ini tak hapus dulu aja biar nggak pusing. Kita udah dapat tuh ketinggiannya 560 meter. Nanti yang berhubungan sama ketinggian kita hapus dulu aja karena udah selesai. Nah, sekarang kita subuhin itu 60 derajat Fahrenheit. Eh, 60. Ya, 60 derajat Fahrenheit. Di sini 80 derajat Fahrenheit. Ya kan soalnya semakin tinggi kan temperatur itu semakin berkurang ya. Itu ya udah berarti kita nyari MT ya atau gradien temperaturnya ya. Dia itu delta ketinggiannya kan tuh dari sini kan ini ketinggian nanti 760 700 meter. 700 meter. 700 meter kan delta Y salah. Sekarang itu delta T dibagi sama delta Y. Delta Y-nya kan 80 kurangi 60 ya. Itu 60 kurangi 80 ya. Dia itu berarti ada di negatif 20 Fahrenheit per 700 meter. Jadi di negatif 2 per 70 derajat Fahrenheit per. Maksudnya apa? Setiap naik 70 meter, dia itu bakalan berkurang sebesar 2 derajat Fahrenheit ya. Gitu. Nah, kita lihat ini, kalau misalnya di sini kan dia itu 560 meter ya daripada Cirebon ya. Berarti T di kota X itu bakalan negatif 2 per 70 meter dikalikan sama 560 ketinggian. Dicoret-coretnya 8 ya. Oh ya, ini bakalan nanti ditambah temperatur Cirebon. Aduh, sorry. T Cirebon. Nanti ini bakalan di negatif 16 derajat Fahrenheit ditambah T Cirebonnya itu kan 80 derajat Fahrenheit. Berarti nanti ketemu di 70, 64. Oke, jadi T di X itu bakalan 64 derajat Fahrenheit. Nah, apakah selesai? Belum ya, karena kita tadi ditanyain dalam derajat Celcius. Nah, Celsius, Fahrenheit ke Celsius itu kan berarti 5/9 dikalikan T Fahrenheit ya. Kurangi 32. Iya nggak sih? Waduh.
Fahrenheit Celsius. Karena siapa juga kita pakai Fahrenheit. Oh ya benar. Kayak gini. Ya udah, kita convert ya berarti 5/9 dikalikan 64 kurangi 3. Berarti ini bakalan hasilnya di 17,778 derajat Celcius. Nah, temperatur di kota X itu 17,778 derajat Celcius. Nah, kan angkanya itu sampah banget ya. Makanya tadi itu nggak tak ubah dulu gitu ke Fahrenheit-nya. Aku pakainya ke Celsius. Nah, itu salah satu kesalahanku kemarin pas ngecain OSP ini ya. Dulu aku taruh ke Celsius dulu jadinya ribet banget. Tapi ya hasilnya sama. Cuma ribet banget. Oke, mungkin ada yang tanyain dulu nggak? Nomor SI meteorologi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke esai OC ya. Esai OC. Mana sih? Mana sih? Hmm, hmm. Oh ini esai. Dalam survei morfologi pantai di perairan Sinabung, Aceh, dapat pasang surut ya tertanya ini, dengan MSL 0,53. Adapun hasil pertanyaannya apa? Nggak ada pertanyaan. Ya, dan mungkin pertanyaannya itu MSL-nya berapa ya? Ya udah ya 0,53 meter. Terus paling nanti ditanya itu HWL ya. HWL itu bakalan paling tinggi ya. Lihat aja di kurvanya itu di sini. Seingatku sih dia ada HWL. Itu dia itu di 90 cm ya. Atau 0,9. Ingat yang ini cm. Terus LWL ya. Itu dia tuh paling rendah ya di sini. Ya sekitar 28 ya. 28. Berarti 0,28 meter. Terus nanti ada range pasang surut ya. Nah, suruh nyari range. Berarti dia itu HHWL. Kurangi LLWL. Berarti dia itu 0,9. Ini 0,28. Di 0,62 meter gitu. Terus nanti dikasih, mau tanya tipe pasang surut ya. Kalau tipe pasang surut berdasarkan periode waktunya, ini kita lihat dia tuh ada 1 kali pasang, 1 kali surut, terus 2 kali pasang, 2 kali surut. Berarti dia itu, nah karena ketinggiannya amplitude pasang surutnya beda ya. Ini kan pendek ya, terus yang ini tinggi banget ya. Tinggi, ini pendek. Jadi dia itu karena 2 kali pasang 2 kali surut tapi amplitudenya beda. Dia itu condong semi di kayak gitu. Kalau misalnya berdasarkan range-nya, dia ini berarti mikro tidal. Soalnya range-nya itu kurang dari di bawah. Kan kalau 2 sampai 4 itu kan meso, lebih dari 4 itu apa makro. Oke, itu nomor 44. Bapak, esai posting gampang kan? Ada yang tanyain kan?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke Eset Lahir, Esai Astro. Saya sih harusnya mudah ya. Kita, kita deteksi aja. Karena kata-kata. Sehat. Ini kasih apa sih? Sebuah asteroid kecil memasuki atmosfer bumi di atas sebuah kota di daerah utara Rusia. Gimana yang penting? Sudut masuknya itu 15 derajat ya, ini yang penting. Pada titik terminal, bola api masih terlihat berada pada ketinggian 15 km. Sebuah lubang antariksa memperkirakan asteroid tersebut diameternya 21 meter ya, dengan masanya 14.000 ton dan bergerak dengan kecepatan 19,5 km per jam. Stasiun pengamatan itu rentang waktu antara asteroid masuk ke atmosfer hingga hancur dia itu 34 sekon. 1 metrik ton 1.000 kilo. Ya tadi sama aja gitu. Pas 1 ton 1.000 kilo. Ya sama aja gitu sama 1 ton. Gimik doang. Tanya nambah berapakah guys lurus yang ditempuh untuk asteroid eh, berapa jarak garis lurus yang ditempuh meteor melalui atmosfer sudut masuknya sudut masuknya 15. Oh, tadi ini gambarnya yang A ya. Misalnya kita horizon kita sini. Dia itu di sini, ini titik A ya, terminalnya gitu. Titik awal masuknya itu di sini A0. Ini A aksen. Kan si meteornya kan geraknya gini ya. Nah, sudutnya ini teh itu 15 derajat gitu katanya. Dari horizon ya. Berarti kan dari horizon kita kan di bawah ini ya. Yang datar, yang datar ini. Dan pada titik terminal itu ketinggiannya itu 15 km. Nah, di sini dia tuh hanya itu 15 km. Yang tanya tak berapakah jarak garis lurus yang ditempuh meteor melalui atmosfer bumi? Itu kan hadir dalam 1 km. Nah, yang kita cari itu ini ya, dari awal dia masuk ya, ini. Dari awal, ya si ini, anggapnya dia merah. Dari awal dia masuk, atmosfer sampai dia itu hancur di A aksen. Karena hancurnya itu dia nggak sampai apa, sampai jatuh ke bawah ya. Gitu. Berarti kita yang dia. Caranya idenya itu gimana? Ya, kita pakai itu aja. Sebenarnya nggak usah pakai sulit sih. Ini hancur apa enggak sih? Dan bergerak dengan kecepatan 19,5. Stasiun pengamanan infrasonik terdekat. Tentang itu antara asteroid dengan hingga hancur. Hingga hancur. Hancurnya itu nabrak apa? Tapi nanti tadi itu titik akhirnya ya. Bentar. Kalau titik akhirnya itu 15 km. Tapi kalau misalnya dia tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama dia tuh hancurnya di atas sini ya. Di Arsenal dia tuh hancur ya. Hancur sini. Pecah gitu. Kalau enggak dia tuh hantam ke bawah. Sampai ke bawah sini. Udah gitu baru hancur. Karena di 15 km terminal itu dia itu katanya bola api masih terlihat ya. Masih terlihat. Oke, terlepas dari hancur apa enggaknya sih. Enggak peduli ya. Tapi yang jelas ini. Kita pakai kecepatan ya. Enggak peduli sama apa namanya tracknya ya.
tracknya. Kan itu kita punya T ya. T-nya itu kan 34 sekon dengan kecepatan itu 19, berapa? 19,5. Ya, 19,5. Ya udah, berarti nanti si S itu bakal jadi V dikalikan dengan T ya. Nah kan V itu kan jarak di balik waktu ya. Ya udah, kalian pasin aja. Jadi nanti S itu ya V kali T. 19,5 dikalikan, dikalikan T-nya berapa? 34. 19,5 kalikan 34. Jadi 663 kilometer. Karena apa? Ya ini sebenarnya sudah trek garis lurus ya. Kali jarak garis lurus yang 20 meter malu atas jarak garis lurus. Jarak garis lurus. Ya kan jarak garis lurus kan ya ini. Nah, gitu. Nah, kalau saya udah dalam lintasannya, ya berarti ya udah pakai kecepatannya aja. Kita nggak perlu repot-repot pakai trigonometri. Itu yang A. Yang B, hitung volume asteroid ya. Bola ya. Ya udah sih. V bola itu kan 4/3 pi R 43 ya. Berarti 4/3 pi diameternya tadi berapa? Diameternya 21 meter ya. Berarti 21 bagi 2 pangkat 3. Kan soalnya R itu kan diameter bagi 2. Ya udah. Pi, baik. Kita langsung aja. Ini pakai kalkulator aja. Kalikan 1, eh, 3, pi. Dia itu jadi 1436,755 meter kubik. Soalnya tadi 21 meter. Nah, enggak, B gampang soal SMP. Astronomi ingatku MOS P22 gampang banget. Itu masa jenis asteroid, apakah punya jenis asteroid tersebut? Masa jenisnya, masa jenisnya. Tadi diketahui masanya itu 14.500 ton ya, berarti masa jenis rho itu kan bagi P, berarti itu M-nya itu berapa? 14.500 kilogram. Ton ya, ton dibagi 6, berarti rubah aja ya ke apa namanya, ke kilogram kalikan 1.000. Rubah ke, nah udah. Jadi 1/4 bagi 1/4 itu ada di 1009, 10.000, mas 8, 6. Oh, gede banget. Oh iya, emang gede sih. Berarti dia solid banget. Solid banget. Terus apakah kemungkinan jenis asteroid tersebut ya? Ini kan 10.000 something ya. Berarti ini nah, pokoknya 10,01 ya gram per sentimeter kubik. Nah, 10,01 gram sentimeter kubik itu harusnya itu dia ada di anu ya, uh, logam harus apa metal dan sebagainya. Metal dan nah, oh ini ton ini bentar, mana yang gram, kenapa sih, so asik banget. Bisa kita lihat ya kalau yang kilogam itu densitasnya sekitaran 10 ya, karena dia ya logam kan berat banget ya, sangat dense, sangat padat ya. Kalau saya batu gitu ya kan, asteroid itu kan ada yang tipenya itu kayak seperti batu ya, rock kayak silikat ya. Kalau enggak dia tuh metal, rock density.
Core of density itu ya sekitar 2,7 ya. Kalau grade kan 2,7 sampai 3. Nah, kan range-nya segitu ya. Ini dalam satuan gram per sentimeter kubik ya. Jadi dan apa? Ini tuh karena dekat 10 pasti dia tuh harusnya metal asteroid ya. Metal entah itu apapun metalnya. Ya biasanya ya kalau nggak ferrum, nikel. Itu yang C. Ini pengetahuan, harus satu pengetahuan. Terus yang D itu berapakah energi yang dilepaskan oleh peristiwa tersebut? Tuliskan dalam judul ya. Oh ya udah, gampang. Energinya berarti ini karena kinetik semua ya. Berarti E itu bakal sama kayak EK. Ya, setengah setengah MC kuadrat gitu. Setengah dikalikan 14.500 kali 1.000 kali 1.000 kilogram. Dikalikan P-nya tadi 19.500 meter per second kuadrat. Karena kita maunya satuan SI semua ya. Nggak boleh gitu pakai kilometer per second. Ini gede banget. Ini bakalan di 2,756 757 kali 10 pangkat 15 joule. Jadi gede banget ya energinya. Oke, pada ketinggian berapa asteroid memasuki atmosfer? Lalu atmosfer apakah itu? Oh, ya udah sih. Itu baru kita pakai trigonometrinya. Iya sih. Ini 15 ya. Ini harus 15 derajat. Nah, ya udah sih. Berarti tadi lintasannya ini panjang lintasannya. Berarti kita bisa nyari di sini. Kita bisa nyari di sini. Anggap aja nih H1. Terus ini H2. Tadi 15 kilometer. Berarti H1 itu sama dengan tangan 15 derajat dikali sama nggak pakai tangan. Sin ya. Karena kan depan ya, Bang. Terus yang kita tahu kan si D-nya. Berarti sinus 15 derajat dikalikan. Berarti sinus 15 derajat dikalikan sama D-nya itu berarti 663 ya. Itu sudah bawah. Nah, satu itu 15 dikalikan 7 di sinus 12 derajat dikalikan D-nya itu 663 kilo. Itu di 171,59 kilometer. Berarti ketinggian totalnya, ingat ya. Tadi kan ini di 15 kilometer ya di atas ya. Berarti harusnya tambah 15 kilometer. Nah, total itu H1 tambah H2 itu bakalan di 186,537. Berarti ini 186 kilometer itu harusnya masuknya ke exosfer ya. Hah? Ada ke atmosfer. Apa? Iya. Nah, ini. Udah ya? Di troposfer yang mana? Lupa aku range soalnya. Di 180 something ya. Tadi di termosfer, troposfer, termosfer, termosfer. Oke, tadi di termosfer. Aku baru ingat. Oke, oke. Di termosfer. Termos. Oke, kayak gitu. Yang astro ya. Lumayan simpel ya, nggak ada soal aneh-aneh. Kayak gimana?
Oke, mungkin saya sini ada yang ingin tanyain nggak? Astronomi. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, mungkin kita lanjut bahas apa ya? Soal 2020 aja, Pak. Ntar ini ada meteorologi ya, OSP 2020, membahas sama bahasa esai aja. Kita di sini ya, nggak kenapa bahasa esai. Oke, nomor 33. Eh, masih esai meteorologi. Diketahui hujan lebat ya, memiliki luas wilayah 700 km persegi, ketinggian itu 20 mm. Nah, apakah total jumlah air hujan yang jatuh di dalam tersebut ya? Wah, ini ada jawabannya tuh. Volumenya luas alas kayak gitu. Ya udah. Karena ya kalau misalnya kita asumsikan ya, dia tuh siapa? Tritunggal. Itu dia tuh entah dimanapun ya luasnya ya. Dan luasnya itu dia itu konstan ya, seiring bertambahnya ketinggian muka air ya. Nanti V-nya itu bisa dihitung. Nah, ini dengan syarat A-nya konstan di seluruh. Jadi nanti saya kita punya H-nya tuh ini 10 ya. Ya luas A, permukaannya di H-nya itu 1, 2, 3, saya 10 itu sama-sama A, nggak berubah. Kan kalau saya kayak kerucut gini kan, kayaknya ketinggiannya A gitu. Nah kan kalau misalnya kita naik dari bawah ya ke atas ya, nanti kan si alasnya semakin kecil kan. Nah, si rumus V sama dengan A kali H ini itu nggak berlaku. Karena A-nya itu tidak konstan terhadap ketinggian. Beda lagi ceritanya. Oke, itu. Berarti ya udah P-nya itu kan karena kita asumsikan konstan. A-nya itu 700 km. Oh, yang itu kan dalam liter ya. Berarti kita rubah ke desimeter ya. Kilometer ke desimeter itu berarti. Tadi kan kali 10 ya. Kali 10 pangkat 4. Tapi karena ini persegi gitu ya. Dikuadrat. Terus ini 20 milimeter ya. 20 milimeter ke desimeter. Berarti dia itu naik 2 ya. 10 pangkat naik 2. 20 kali 10 pangkat 2. Tapi di kuadrat. Gak usah dibanyak. Karena dia itu cuma milimeter aja. Desimeter. Desimeter persegi. Berarti ini nanti 700 kali 10 pangkat 8 kalikan 20 kali 14.000 lah. Kali 10 pangkat 6. Atau 1,4 kali 10 pangkat 9 liter. Gampang sih ya. Meteorologi OSP. Oke,
Itu apakah ada yang tanyain nggak soal ini? Harusnya kalau dapat soal ini sih bonus ya kayaknya. Apa? Oke, kalau nggak ada, ya satu soal lagi sih. Betul. Kayak soal OC seru sih. Ini soal OC ya, tahun 2020. Berarti ini apa? Ini tentang vektor arus ya. Dia itu ada suatu pulau P ya. Diketahui arah arus yang melintas di titik A datang dari arah selatan ke arah utara. Jadi ada arah arus ke sini dengan kecepatan 10 knot. Terus eh, 2006. Kedatangan arus yang melintasi titik P dari timur ke barat. Ini saya utara atas ini. Ya udah lah ya. Karena nggak kasih tahu juga di petanya aneh juga. Dari timur ke barat, mereka kan timur sini. East gitu. East. Itu 10 knot juga. Yang tanyain apa resultan arah arus bergerak dari belakang ke belakang. Berarti resultannya harusnya ke arah sana. Kan soalnya bahasa kita vektornya kita pecah ya. Nah, ini terus ini kayak gini. Ya kita proyeksikan ya ke depan ini. Step, step, step. Nanti perjumlahan vektor kan dari pangkal ke ujung ini si R. Nah, ya udah gitu. Kalau saya ini 10, jadi kan si R itu besarnya R, itu kan akar dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ya kita keluarkan soalnya ini segitiga siklus itu. Berarti nanti 10 akar 2 not. Besarnya segini ya. Berarti ini yang poin B itu 10 akar 2 not. Nah, yang poin arah arus bergerak dari mana ke mana. Tadi dia itu harusnya arahnya bergerak ke arah barat laut ya. BL. Ya kan di sini ya, barat laut. Nah, barat laut itu berarti ini kan sudutnya theta, anggapnya yang theta ya. Theta. Theta itu sama dengan depan ya, depan sisi depan dari 10%. Ini tanggal. Nanti tanggal 1 kan untuk 40. Eh, kok ini 1 ya. Saya letakkan tangan dari 45. Jadi apa? Ya udah, arah arus bergerak dari, oh nggak pakai derajat ya, berarti dari bawahnya berarti ini barat laut, berarti ini kan tenggara ya. Ya udah dari tenggara ke arah barat laut gitu. Oke, kayak gitu sih. KSW 20 posisinya gampang. Ada yang tanyain nggak sebelum kita tutup? Karena udah jam 9. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, aku rasa cukup segitu dulu ya pertemuan hari ini sama aku. Terima kasih atas partisipasinya malam ini dan terus semangat belajar. Nah, kurang dari seminggu lagi udah OSP itu hari apa? Selasa. Ya udah. Selamat malam semua dan selamat istirahat. Oh ya, nonton timnas gak sih? Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak.